Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya sudah simpulkan dari mata kuliah pendidikan perkembangan peserta didik. Oke, yang pertama ada tujuan perkembangan peserta didik. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Yang kedua, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Yang ketiga, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Yang terakhir, untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Oke, yang selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera. Yang selanjutnya, perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah sebuah aspek yang berubah pada objek sebenarnya disebut dengan perkembangan. Hal lain terkait perkembangan adalah jangka waktu. Dalam hal ini, perkembangan memiliki perbedaan jangka waktu dari pertumbuhan. Perkembangan akan terjadi secara terus-menerus, dapat dilihat, namun cenderung tidak jelas. Oke, yang selanjutnya ada prinsip perkembangan dibagi menjadi 6. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang terakhir, yang keenam, setiap individu normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Oke, yang selanjutnya ada perkembangan pada manusia. Perkembangan pada manusia ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perubahan ukuran, yang kedua ada perubahan proporsi, dan yang ketiga hilangnya ciri lama dan mendapatkan ciri baru. Untuk teori perkembangan, yang pertama secara umum dikaji pada 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang biologis dan sudut pandang psikologis. Yang kedua, perspektif biologis, cara keterbentukan dan perkembangan bagian-bagian dan sistem tubuh dipelajari pada level seluler dan pada level organismik. Yang ketiga, level seluler dipelajari perkembangan sel-sel yang membentuk organ-organ tubuh manusia. Yang keempat, level organismik dipelajari perkembangan organ-organ dan mendukung hidup individu.
Yang kelima, perspektif biologis individu, mempelajari dalam segi berpikir dan perasaan. Yang terakhir, perilaku individu diobservasi dan perilaku itu merupakan refleksi proses perkembangan individu. Oke, yang selanjutnya ada teori psikologi perkembangan yang menjadi acuan dalam studi perkembangan motorik. Yang pertama, teori kematangan atau maturational theory oleh Arnold Gisel. Yang kedua, teori keperilakuan atau behavioral theory oleh Ivan Pavlov, Skinner, dan Watson. Yang ketiga, teori belajar sosial atau social learning theory oleh Albert Bandura. Yang keempat, ada teori kognitif atau cognitive theory oleh Jan Piaget. Selanjutnya ada perkembangan manusia. Perkembangan manusia, mengapa manusia harus berkembang? Yang pertama, untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, untuk mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya, ada tugas perkembangan. Tugas perkembangan, suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan yang menuntaskan tugas berikut. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Yang selanjutnya, ada sumber tugas perkembangan, yaitu pertumbuhan fisik, kematangan kepribadian, tuntutan masyarakat, dan tuntutan norma agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan pada masa perkembangan tertentu hendaknya dikuasai oleh setiap individu, sebab tugas-tugas perkembangan pada suatu sisi merupakan harapan atau tekanan sosial. Namun demikian, tidak setiap individu berhak dalam menguasai tugas-tugas perkembangannya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Oke, kita masuk ke pubertas dan perkembangan fisik. Apa itu pubertas? Pubertas atau puberti suatu periode terjadinya perubahan fisik, fisiologis, serta kematangan sosial secara pesat, terutama pada awal masa remaja. Kondisi penyebab pubertas. Yang pertama, peran kelenjar pituitari atau hormon pertumbuhan mempengaruhi ukuran individu. Yang kedua, hormon gonadotropik, hormon yang merangsang kelenjar gonad atau kelenjar seks menjadi lebih aktif. Yang selanjutnya ada kerawanan pubertas. Kerawanan pubertas yang pertama, ingin menyendiri. Yang kedua, bosan dengan diri sendiri. Yang ketiga, ada inkoordinasi. Yang keempat, emosi yang tidak stabil. Yang kelima, hilangnya kepercayaan diri. Dan yang terakhir, ada terlalu sederhana atau penampilan. Tugas perkembangan remaja dibagi menjadi 4 bagian, yaitu mengembangkan tanggung jawab sosial. Yang kedua, mengembangkan kemampuan
dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat. Yang ketiga, mencapai nilai-nilai kedewasaan. Yang keempat, mempersiapkan hidup berkeluarga. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Jamjami, NPM 222191156 dari kelas D. Demikian yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.